NIM 2018-02-032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran kewirausahaan. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu contoh entrepreneur muda yang sangat berhasil dan patut jadi inspirasi kita semua, yaitu Menteri termuda kita, Bapak Nadiem Makarim. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang biodata beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 1984 dan beliau dari SMA beliau melanjutkan kuliah ke Amerika Serikat. Setelah dari Amerika Serikat, beliau mengambil jurusan S2 Magister Management, yaitu di Harvard University. Setelah itu beliau kembali ke tanah air untuk ternyata beliau bisa membuat suatu terobosan, yaitu membuat aplikasi Gojek, dan pengikutnya sangat banyak sekali. Bentar, saya bacakan dulu. Setelah lulus dari Brown University, tepatnya mengawali karirnya sebagai konsultan manajemen di perusahaan konsultan McKinsey dan Company tahun 2006. Setelah itu dia juga bekerja sebagai manajer editor di CEO Foundation Zalora Indonesia. Setelah itu karir beliau juga di CIA Startup Kartuku. Setelah keluar dari Zalora, bergabung dengan perusahaan startup Kartuku. Di perusahaan tersebut adalah perusahaan penyedia layanan pembayaran non tunai di Indonesia. Jadi awal mula online gitu ya. Setelah itu karirnya mendirikan Gojek. Setelah memiliki banyak pengalaman serta bekerja di perusahaan ternama, Bapak Nadiem Makarim memutuskan resign dan atau mengundurkan diri dari tempat ia bekerja pada usia yang masih sangat muda, karena dia memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi. Kalau bisa dilihat dari sini, saya kayaknya mengambil kesimpulan kalau dia itu tipe-tipe techno entrepreneurship. Jadi dia memanfaatkan teknologi untuk merintis karir di bidang entrepreneur. Setelah itu dia mengawali bisnis Gojek dengan filsafat pepatah yang sangat kental di pikirannya, yaitu pengalaman mengajarkan segalanya. Jadi dari pengalaman tersebut dia terinspirasi untuk menciptakan Gojek. Pada saat beliau bekerja di McKinsey & Company, lebih sering menggunakan jasa ojek daripada menggunakan mobil, dikarenakan keterbatasan waktu, juga efisiensi juga mungkin karena kemacetan di wilayah kerjanya, yaitu di Jakarta sangat tinggi. Jadi dia menggunakan jasa tukang ojek. Dari sisi lain dia juga menemukan kenyataan bahwa sulit menemukan ojek saat ia butuhkan. Ia juga melihat kenyataan tukang ojek hanya menghabiskan waktu menunggu pelangganan di pangkalan ojek tersebut. Dari fakta-fakta tersebut dan dia juga berbincang-bincang dengan para tukang ojek. Di sini ia adalah yang dia lihat adalah masalah supply and demand, yaitu menurut dia tidak sesuai sehingga dia mendirikanlah Gojek tersebut, yang menjadi suatu problem solving, yaitu solusi dari semua permasalahan pergojekan. Dari sini Pak Nadiem berharap dengan layanan transportasi yang cepat dengan aplikasi, mereka dapat menyingkat waktu. Dari lama menunggu dia akan mendapatkan cepat. Ternyata benar juga. Sekarang kita lihat ya, apa perbedaan dari dulu, yang kita kalau mau Gojek lama, kalau mau beli makanan juga nunggunya lama. Dengan sekarang, dengan adanya aplikasi Gojek, kita akan dipermudah dengan layanan tersebut. Kita cukup menggunakan smartphone, semua bisa dijangkau. Tempat yang jauh pun bisa. Kalaupun kita mau bepergian, seumpama kita tidak punya transportasi, kita tinggal menggunakan layanan tersebut.
Gojek ini sangat trending pada tahun 2015. Di awal dari situ meningkat terus menjadi suatu perusahaan yang istilahnya sangat tinggi sekali ya peminatnya, sehingga beliau menginspirasi Bapak Presiden untuk mengangkat beliau sebagai Menteri Pendidikan karena terobosannya yang sangat spektakuler kalau menurut saya. Sampai sekarang total kekayaan beliau ditaksir 1,4 triliun karena keberhasilan beliau dalam membangun dan merintis karir di bidang teknopreneur tersebut. Demikian ya, semoga menginspirasi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini asalkan kita mau berusaha dan bekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.